Halo teman-teman, kenalin nama aku Yulia Elvira. Aku dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2021. Di sini, aku ingin menjelaskan sedikit mengenai Prodi Hubungan Internasional. Jadi tolong disimak dengan baik ya teman-teman. Hubungan internasional itu apa sih? Dari namanya aja hubungan internasional. Berarti ilmu yang kita pelajari lingkupnya internasional. Jadi hubungan internasional adalah hubungan antara aktor negara maupun aktor non-negara. Aktor non-negaranya itu siapa? Aktor non-negaranya itu bisa MNC, NGO, atau IGO. MNC itu Multinational Corporation, NGO Non-Governmental Organization, dan IGO Intergovernmental Organization. Terus di HI itu belajar apa aja sih? Berhubung aku mahasiswa HI Unsur, jadi di sini aku tampilkan matkul-matkul apa saja yang akan aku pelajari selama aku kuliah di HI Unsur. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat sendiri ya, matkul-matkul apa saja yang akan dipelajari di HI. Untuk kotak yang berwarna kuning itu adalah matkul universitas, kotak berwarna oranye adalah matkul fakultas, kotak berwarna hijau adalah matkul jurusan, dan kotak yang berwarna biru muda adalah matkul pilihan. Di semester 2 ada matkul pilihan bahasa. Nah, pilihan bahasa ini ada 6, yaitu 6 bahasa yang digunakan di PBB. Nah, bahasa itu adalah bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab. Jadi nantinya kalian bisa memilih salah satu dari ke-6 bahasa tersebut. Kemudian di semester 2 juga kita ada praktikum MUN atau model United Nations, di mana nantinya kita akan belajar berdiplomasi. Kemudian di semester 3 ada praktikum table manner. Kemudian HI itu ada di mana aja sih? HI itu ada di mana-mana. Ada di UI, UGM, Unpad, Unir, Unsud, Undip, UB, UNS, UPN Jakarta, dan Udayana. Dan di swasta ada di Unpar, BINUS, dan universitas-universitas lainnya. Untuk di UI, UGM, Unpad, Unir, dan Unsud, akreditasi HI-nya sudah A. Tetapi untuk di Undip, UB, UNS, UPN Jakarta, dan Udayana, kalau nggak salah akreditasi HI-nya masih B. Terus prospek kerja HI itu apa aja sih? Yang pertama, diplomat, atau bisa juga kerja sebagai staf kedutaan, kemudian bekerja di MNC atau Multinational Corporation seperti Nestle, Unilever, dan lain-lain, atau bekerja di NGO, Non-Governmental Organization, seperti WWF, Greenpeace, dan lain-lain. Atau bekerja di IGO, Intergovernmental Organization, seperti UNICEF, WTO, UNDP, dan lain-lain. Kemudian bisa juga menjadi pelaku ekspor-impor, konsultan imigran, konsultan bisnis internasional, jurnalis, peneliti, dan dosen. Kemudian skill dasar apa aja sih yang dibutuhin di HI? Yang pertama kritis, rasional, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan negosiasi, berwawasan luas, dan kemampuan analisis. Kemampuan komunikasi dan negosiasi ini penting ketika kalian melakukan conference dan MUN di mana nantinya kalian akan menyampaikan argumen dan pendapat kalian ke negara lain atau konsil di MUN tersebut. Kemudian kritis, rasional, berwawasan luas, dan analisis itu sangat penting ketika kalian mengerjakan tugas-tugas HI. Karena tugas-tugas HI itu identik dengan esai, paper, jurnal, dan lain-lain. Jadi ketika kita mengerjakan tugas tersebut, kita harus melakukan analisis, kita harus berpikir kritis, dan juga rasional. Untuk kalian yang ngerasa nggak punya skill yang aku sebutin tadi, tapi tertarik untuk kuliah di hubungan internasional, nggak usah khawatir, karena nantinya skill-skill tersebut akan terasa sendiri ketika kalian kuliah di HI. Misalnya, berwawasan luas. Nanti kalian akan terbiasa dengan membaca jurnal dan buku-buku yang diberikan dosen. Dan dengan tugas-tugas tersebut, seperti esai, paper, dan jurnal, itu juga akan mengasah skill berpikir kritis kalian, analisis, dan lain-lain. Selanjutnya, ragam jalur masuk. Aku rasa kalian udah cukup paham mengenai jalur masuk PTN, seperti SNMPTN, jalur rapot, SBMPTN, jalur UTBK, dan seleksi jalur mandiri seperti yang dilakukan universitas-universitas pada umumnya setelah SBMPTN. Selanjutnya ada fun fact. Yang pertama, mahasiswa HI itu nggak harus lancar berbahasa Inggris.
Tetapi kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris, itu bakal membantu banget ketika kalian belajar atau membaca jurnal-jurnal dan buku-buku bahasa Inggris. Dan ketika kita praktikum MUN atau conference gitu, itu kan full bahasa Inggris, jadi itu bakal membantu banget. Tapi walaupun kalian gak jago di bahasa Inggris, gak apa-apa, karena nantinya juga kalian akan terbiasa. Yang kedua, materi HI itu sangat luas, karena di HI itu kita belajar banyak. Kita belajar ilmu politik, kita belajar ekonomi, kita belajar hukum, kita belajar sosiologi, dan lain-lain. Dan isu-isu yang kita bahas di HI itu nggak cuma satu atau dua negara, tapi banyak negara di seluruh dunia. Yang ketiga, lulusan HI itu nggak selalu jadi diplomat. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, prospek kerja HI itu luas dan nggak selalu jadi diplomat. Yang keempat, nggak ada hitung-hitungan. Jadi tenang aja, di HI itu nggak ada hitung-hitungan. Jadi kalian terbebas dari hitung-hitungan. Selanjutnya, kepanitiaan dan organisasi apa saja yang relate sama HI. Yang pertama pastinya Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional yang ada di universitas masing-masing. Kemudian ada MUN atau Model United Nations. Biasanya di universitas itu ada MUN Club. Nah, di situ kalian bisa jadi kepanitiaan di sana atau bisa chair di MUN tersebut. Kemudian ada FKMHII atau Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia, di mana FKMHII ini dibagi oleh beberapa korwil dan tiap tahunnya menyelenggarakan lomba yang dikenal dengan PNMHII. Kemudian ada AYO atau ASEAN Youth Organization. Jadi ini adalah organisasi pemuda Asia Tenggara. Dan buat kalian yang tertarik sama Asia Tenggara, boleh banget join AYO di cabang Indonesia atau ayo.indo. Kemudian ada FPCI atau Foreign Policy Community of Indonesia. Jadi FPCI ini biasanya ada di tiap universitas. Dan FPCI ini sering ngebahas isu global dan mengadakan webinar internasional. Kemudian ada Australia Indonesia Youth Association. Jadi ini organisasi pemuda Australia dan Indonesia. Dan buat kalian yang suka sama hubungan Australia atau Indonesia atau tertarik dengan hubungan Australia Indonesia, bisa banget join organisasi ini. Kemudian ISEC. ISEC nggak terlalu relate sama HI sih, tapi ISEC ini termasuk international organization yang terkenal dengan leadership-nya. Selanjutnya ada lomba-lomba apa saja yang sering diikuti oleh anak-anak HI. Yang pertama ada MUN atau Model United Nations. Jadi MUN itu ada award-nya gitu. Misalnya ada award Most Outstanding, terus ada Best Delegates, dan lain-lain. Kemudian ada PNMHII, seperti yang aku jelasin tadi, PNMHII itu diselenggarain oleh FKMHII. Jadi PNMHII ini diselenggarakan tiap tahun, dan lombanya itu ada sidang forum, paper presentation, joint statement forum, dan diplomatic course. Terus juga ada lomba esai, paper, debat, dan menulis opini. Nah, di sini ada quotes dari Hans J. Morgenthau, yaitu salah satu penulis buku hubungan internasional berjudul Politics Among Nations. Quotes-nya adalah, International politics, like all politics, is a struggle for power. Oke, sekian presentasi dari aku mengenai prodi hubungan internasional. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau merasa kurang jelas dengan materi yang aku sampaikan tadi, boleh banget kontak aku di Instagram, Yulia Elf, atau line Tia_Elvira. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semangat untuk kalian!